Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman, para pemirsa yang sama-sama mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang hati. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang aqsamul qulub, pembagian hati atau jenis-jenis hati. Yang memiliki kitabnya silahkan dibuka di halaman ke-25, kitab Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid. Aqsamul qulub, pembagian hati. Lamma kana qalbu yusifu bil hayati wa diddiha. Karena hati itu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati dengan hidup dan mati, hidup dan sebaliknya. In qasama bihasabi dzalika ila salasati aqsamin. Maka hati terbagi kepada 3 jenis atau 3 pembagian. Yang pertama, al-qalbis sahihi awis salimi, hati yang sehat atau hati yang selamat. Qalbun sahih atau qalbun salim, hati yang sehat atau hati yang selamat. Wal qalbul mayyit, yang kedua hati yang mati, ya hati yang sudah mati. Wal qalbil marid, dan hati yang sakit. Jadi ada hati yang sehat, hati yang mati, hati yang sakit. Nah, karena disifati gitu ya hati itu dengan sehat, dengan hidup dan mati gitu ya, maka ada yang hidup, ada yang mati, dan ada yang sakit. Nah, selanjutnya ini tentu melanjutkan dari pembahasan hati sebelumnya ya. Jadi ketika hati itu hidup, hati itu sehat, hati itu selamat, maka tentu nanti dia akan memerintahkan yang baik-baik kepada anggota badan. Sebab seperti dibahas di pertemuan sebelumnya, hati adalah pemimpin, hati adalah penguasa, sedangkan anggota badan adalah pembantunya atau rakyatnya. Nah, nanti yang diminta pertanggungjawaban adalah rajanya, penguasanya. Maka penting kita memperhatikan kondisi hati kita, apakah sehat atau selamat, ataukah mati, ataukah dalam kondisi sakit. Mari kita urai satu persatu. Yang pertama, al-qalbus sahihu, hati yang sehat. Huwal qalbus salim, hati yang sehat adalah hati yang selamat. Alladzi la yanju yaumal qiyamati illa man atallaha ta'ala bihi, yang tidak akan selamat nanti di akhirat. La yanju, tidak akan selamat nanti di akhirat, ya di hari kiamat. Illa man atallaha ta'ala bihi, kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah membawa jenis hati ini. Jadi yang akan selamat di akhirat adalah orang-orang yang pulang menemui Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang sehat, membawa hati yang selamat. Hal ini berdasarkan firman Allah taala surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, yang mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat, hari kiamat adalah yauma, satu hari, la yanfa'u malun wala banun, yang tidak berguna lagi harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim. Ya, di hari itu tidak ada yang selamat kecuali man atallaha biqalbin salim, orang yang datang menemui Allah biqalbin salim, membawa hati yang selamat. Selamat dari apa? Tentu maksudnya selamat dari ya keburukan-keburukan, baik aspek akidah ataupun aspek amal perbuatan dan lain-lain seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Waqila fi ta'rifihi, dijelaskan dalam ta'rifnya atau definisinya, annahul qalbul ladzi salima min kulli syahwatin takhalafa amrullahi wa nahyahu. Hati yang sehat adalah hati yang selamat. Selamat dari apa? Min kulli syahwatin, dari setiap syahwat, dari setiap keinginan
yang bertentangan dengan perintah Allah dan larangan Allah. Jadi syahwat itu berarti ada dua jenis. Ada syahwat yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah, ada syahwat yang tidak bertentangan. Misalnya kita mencintai seorang wanita. Nah, seorang wanita ini, cintanya kita kepada wanita ini bisa, itu disebutnya syahwat. Ya, di alam ayat yang lain disebutkan zuyyina linnasi hubus syahwat, dihiasi pada diri manusia itu mencintai syahwat. Ya, kepada siapa? Kepada perempuan, anak-anak dan seterusnya, kepada harta juga. Nah, jadi hati yang sehat adalah hati yang selamat dari syahwat yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah. Jadi kalau syahwatnya itu tidak bertentangan dengan perintah Allah, maka bisa jadi malah itu mendukung menjadi satu bentuk ibadah. Ketika kita tadi contoh misalnya mencintai seorang wanita, maka ketika wanita itu kita bela, wanita itu kita beri jajan, ya, wanita itu kita beri nafkah, kita beri segala sesuatu kebutuhannya, maka itu bisa menjadi taat, bisa menjadi maksiat. Tergantung itu ya, tergantung apakah bertentangan dengan perintah larangan Allah atau tidak. Misalnya kalau perempuan ini sudah sah halal menjadi istri kita, maka segala potensi, segala daya, segala sumber daya yang kita berikan gitu untuk perempuan ini sebagai bentuk syahwat kita, ya, sebagai bentuk syahwat, kehendak, keinginan, cinta kita, maka itu menjadi ibadah. Hatta luqmah, ya, kata Rasulullah, sampai satu suapan yang kita berikan itu menjadi bernilai sodakoh, bernilai kebaikan, karena tidak bertentangan dengan perintah Allah. Tapi ketika bertentangan dengan perintah Allah, misalnya pacaran begitu ya, belum halal, masih dalam tahap tidak jelas, maka bisa jadi setiap suapan yang kita berikan itu sebaliknya menjadi maksiat. Jadi ketika seseorang wanita itu belum menjadi yang halal, belum menjadi istri, kemudian kita habis-habisan mengeluarkan sumber daya, mengeluarkan harta untuk perempuan ini misalnya, maka syahwat itu tidak termasuk syahwat yang tidak bertentangan. Berarti syahwat itu bertentangan. Kenapa? Karena belum halal. Masih ada orang lain yang lebih berhak. Siapa? Orang tua kita, ibu kita, ayah kita, untuk kita berikan kebaikan dari harta kita. Nah, kan kadang-kadang sebaliknya gitu ya. Dalam kondisi orang berpacaran seringkali malah lebih besar perhatian kepada orang yang belum jelas dibanding kepada orang yang sudah jelas harus kita perhatikan. Keluarga, ayah ibu, adik kakak dan lain-lain, ini dikalahkan oleh syahwat, ya, sekali lagi syahwat takhalafa, syahwat yang bertentangan dengan amrullah wa nahyahu, amrullah perintah Allah dan larangan Allah. Lalu hati yang sehat itu selamat dari syahwat yang pertama, wa min kulli syubhatin ta'arada khairi, dan yang kedua selamat dari setiap syubhat, ya, yang bertentangan dengan kebaikan-kebaikan. Ya, syubhat itu berarti terkait dengan pemikiran. Kalau syahwat itu terkait dengan, dalam bahasa kita ya, dengan perasaan, keinginan, hawa nafsu. Kalau syubhat itu terkait dengan yang sifatnya kognitif ya. Seperti misalnya di sini disebutkan fasalima min ubudiyati masiwahu, maka hati yang sehat adalah hati yang selamat dari penyembahan, ya, ketundukan kepada selain Allah. Kita tunduk kepada ya apapun gitu ya selain Allah, kemudian kita mampu selamat dari syubhat itu, maka artinya hati kita termasuk hati yang sehat. Wasalima min tahkimi ghairi rasulihi, dan selamat dari mengikuti hukum selain dari Rasulullah, ya, mengikuti, menjadikan Rasulullah sebagai panduan dalam kehidupan. Selamat dari itu, selamat dari memilih, selamat dalam memilih idola, selamat dalam memilih panutan, selamat dalam memilih qudwah, selamat dalam memilih contoh. Kan banyak orang salah dalam memilih
panutan hidupnya, idola hidupnya. Banyak orang mengidolakan artis lah, ada yang mengidolakan selebritis, ada yang mengidolakan bisnismen sukses dan lain-lain, yang sebetulnya ya masih bisa dikatakan sekaya apapun, sesukses apapun ya, Elon Musk misalnya, atau crazy rich yang ada di Indonesia ataupun di dunia, ya sehebat-hebatnya mereka sebetulnya semua itu sudah pernah Rasulullah alami. Bagaimana Rasulullah sukses ketika menjadi pedagang di usia 25 sehingga menikah dengan Khadijah, seorang perempuan saudagar kaya raya saat itu menunjukkan Rasulullah adalah seorang pebisnis sukses. Jadi bukan hanya selamat dalam aspek akidah atau ibadah saja, gitu ya. Selamat dalam menentukan patokan panutan kehidupan itu juga menunjukkan sehatnya hati kita. Kalau panutan hidup kita selain Rasulullah, maka berarti hati kita sakit, begitu ya, sakit. Fakhalasat ubudiyatuhu lillahi ta'ala, maka murni ikhlas penghambaannya hanya kepada Allah. Irodatan, baik itu irodahnya, kehendaknya. Mahabbatan, baik itu cintanya. Tawakulan, baik itu tawakalnya. Inabatan, baik itu inabahnya, taubatnya, kembalinya diri kepada Allah. Ikhbatan, baik itu ikhbatnya. Khosyatan, baik itu rasa takutnya. Ikhbat dan khosyah itu hampir mirip ya, rasa takut hanya kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah ya. Takut kepada makhluk lebih dari takut kepada Allah. Nah, tidak selamat dari itu ya. Rasa takutnya kepada Allah lebih besar dari rasa takutnya kepada hukuman penjara, daripada takut kepada misalnya cap manusia ya, atau takut kepada aturan manusia. Nah, takut kepada Allah. Warojaan, dan dalam rojanya, pengharapannya lebih besar kepada Allah dibanding kepada siapapun selain Allah. Wa khalasu amaluhu lillah, dan amalnya juga murni karena Allah. Fa in ahabba fillahi, orang yang hatinya sehat itu jika cinta kepada seseorang, maka cintanya itu karena Allah. Cinta karena Allah itu berarti cintanya tidak bertentangan dengan kehendak aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintanya karena Allah, bukan cinta karena harta, bukan cinta karena status sosialnya, bukan cinta karena fisiknya, jasmaninya, atau cinta dengan ukuran-ukuran yang lainnya. Cintanya fillahi, karena Allah. Wa in abghada fillahi, demikian juga ketika benci, bencinya karena Allah, bukan benci karena kezalimannya. Ya, walaupun ya orang zalim itu pantas dibenci, tetapi bencinya itu karena Allah, karena kezalimannya bertentangan dengan perintah Allah. Karena kezalimannya itu menentang Allah, bukan karena dia menzalim kita. Nah, ini sangat tipis ya. Jadi ketika kita melihat orang zalim, apakah kita benci orang zalim itu karena kezalimannya kepada kita, atau karena dia melanggar, karena kezalimannya itu melanggar aturan Allah? Nah, orang yang hatinya sehat itu ketika membenci, bencinya itu fillah, karena Allah, bukan karena dirinya dizalim. Sebab nanti efeknya atau akibatnya ketika kalau benci kita karena kita dizalim, berarti ketika dia menzalim orang lain tapi tidak menzalim kita, kita tidak benci, kita biasa-biasa saja. Ya. Nah, kezaliman itu kepada siapapun tentu zalimnya itu adalah sesuatu yang harus dibenci, karena zalim bertentangan dengan kehendak Allah. Ya. Jadi bukan karena dia menzalim kita. Sekali lagi, bukan karena dia zalim kepada kita, tapi kezalimannya itu sendiri yang melanggar aturan Allah. Jadi in abghada fillah, ketika benci, bencinya karena Allah. Wa in a'ta lillah, jika memberi sesuatu maka memberinya karena Allah, bukan ingin balasan terima kasih, bukan ingin balasan yang kepentingannya kepada kita, tapi kalau memberinya adalah karena Allah. Wa in mana alillah, dan begitu juga ketika menahan diri dari melakukan sesuatu, menahan diri dari memberikan sesuatu karena Allah, bukan karena pelit ya.
Kita tidak jor-joran mengeluarkan harta. Kenapa? Karena bertentangan, karena untuk hak Allah. Nah, orang yang hatinya sehat seperti itu, bukan menahannya itu karena pelit. Ya, karena kata Allah tahan. Wala yakfihi hadza hatta yaslima minal inqiyadi wa tahkimi likullin man ada rasulillah atau rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak cukup sampai situ, tapi sampai selamat dari ketundukan dan tahkim, ya ketaatan. Inqiyad tunduk, tahkim itu ya bertahkim, mengikuti berhukum gitu ya kepada sesuatu yang bertentangan kepada dengan Rasulullah. Jadi sampai ya ketundukan pun, gitu ya, ketundukan, ketaatan itu tidak kecuali hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayaqidu qalbuhu ma'ahu, maka hatinya terikat, ya hatinya terikat dengan akidah yang benar, ya hatinya terikat dengan kebenaran. Aqdan muhkaman, dengan ikatan yang kuat, alal itmam secara keseluruhan, wal iktida bihi wahdahu, dan mencontoh hanya kepada Rasulullah. Jadi hatinya terikat kepada Rasulullah dengan ikatan yang kuat. Duna kulla ahadin fil aqwali wal a'mali, ya tidak berbeda atau berbeda dengan jadi menjadikan Rasulullah sebagai satu-satunya contoh, panutan, teladan selain yang lain. Jadi tidak kepada yang lain, baik itu dalam ucapan ataupun perbuatan. Fala yataqaddamu baina yadayhi bi aqidatin wala qaulin wala amalin, maka tidak ada di hadapannya, ya tidak ada di hadapannya, tidak berani melanggar. Wala yataqaddam, mendahului gitu ya, tidak berani mendahului baik itu dalam keyakinan ataupun ucapan ataupun perbuatan. Tidak berani mendahului, melewati batas-batas yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Hujurat ayat 1, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, janganlah kalian mendahului baina yadaillahi wa rasulih, mendahului apa yang ada di tangan Allah dan Rasul. Jadi jangan mendahului lancang berlebihan, ya, mendahului Allah dan Rasul. Jadi lebih mendahulukan pendapat sendiri, lebih mendahulukan keyakinan sendiri selain atau lebih dari apa yang Allah dan Rasulullah ajarkan. Wattaqullah, takutlah kepada Allah, innallaha samiun alim, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Lalu selanjutnya al-qalbul mayyit, hati yang mati. Wa huwa didul qalbis salim, hati yang mati adalah lawan dari hati yang selamat. Fa huwa la ya'rifu rabbahu, hati yang mati itu hati yang tidak mengenal siapa Tuhannya. Wala ya'buduhu bi amrihi, dan tidak beribadah kepadanya, tidak menyembah sebagaimana diperintahkan olehnya, oleh Allah. Wa ma yuhibbuhu, dan tidak mencintainya, wa yardahu, dan tidak ridho dengan Allah sebagai Rabbnya. Bal huwa waqifun ma'a syahwatihi, bahkan dia berdiri bersama syahwatnya, dia berpihak kepada syahwatnya. Waladzatihi, dan kelezatan syahwat itu. Walau kana fihi sakhata rabbahu wa ghadabahu, dan kalaupun ya jadi dia berjalan dengan hawa nafsu, walaupun itu dibenci dan dimurkai oleh Allah. Walau kana fihi, jadi dia berpihak kepada syahwatnya. Walau kana fihi, walaupun di dalam syahwat itu sakhata rabbihi wa ghadabihi, ada kemurkaan dan kemarahan Allah. Ya seperti contoh yang tadi ya, kehendak keinginan untuk memberi perhatian, harta dan lain-lain kepada perempuan yang bukan muhrim, yang bukan halal, itu kan berarti ya dia berpihak kepada syahwatnya. Di sana bisa jadi ada kebencian Allah ketika kita melanggar aturan Allah, gitu ya.
ya saling bersentuhan misalnya dan lain-lain. Fahuwa muta'abbadun li ghairillah, dia fahuwa la yubali, dan dia tidak peduli idza faza bi syahwatihi wa hadhihi radiya rabbahu am sakhato, dia tidak peduli ketika dia bisa meraih syahwatnya itu, apakah dia mendapat keridhaan Allah atau dia malah dibenci Allah. Fahuwa muta'abbidun li ghairillah, dia beribadah, dia tunduk kepada selain Allah. In ahabba li hawahu, jika dia mencintai sesuatu, cinta itu ya karena hawa nafsunya, bukan karena sesuatu itu dicintai Allah. Dia cinta karena hawa nafsunya saja, tidak ada Allah di sana. Wa in abghadha li hawahu, jika benci ya benci karena hawa nafsunya, begitu, bukan karena sesuatu itu dibenci Allah. Wa in a'ta li hawahu, jika memberi ya memberinya sesuai hawa nafsunya. Ya, pada akhirnya ya nanti bisa jadi memberi kepada yang tidak berhak, yang berhak malah tidak diperhatikan, yang tidak berhak malah didahulukan. Jadi a'ta li hawahu, memberi karena hawa nafsunya. Fal hawa imamuhu wasyahwatu qaiduhu, maka hawa nafsu adalah pemimpinnya dan syahwat adalah qaiduhu, penuntunnya. Wal jahlu sa'iquhu, dan kebodohan adalah sa'iquhu, pengendalinya. Jadi kebodohan adalah pengendalinya. Wal ghaflatu markabuhu, dan kelalaian adalah kendaraannya. Fahuwa bil fikri fi tahsili agradihi dunyawiyati maghmurun, maka dia di dalam pemikirannya itu ya hanya untuk meraih urusan-urusan keduniaan dan dia tertipu dengannya. Wa bisakratil hawa'i wa hubbul ajilati mahmurun, dan dia dengan godaan sakratil hawa, mabuknya hawa nafsu dan cinta yang sesaat, mahmurun, dia tenggelam, dia tergoda, dia ya tertutup. Khamar itu kan tertutup, ya tertutup oleh kecintaannya kepada hawa nafsu dan kehendak-kehendak duniawi, kehendak sementara. Yunada ilallahi wa ila daril akhirah min makanin ba'idin fala yastajibu linnasi, dia dipanggil kepada Allah seperti dipanggil dari tempat yang jauh. Jadi ketika dipanggil kepada Allah, dipanggil kepada akhirat, min makanin ba'id, dia seolah-olah berada di tempat yang jauh. Fala yastajibu linnasi, maka dia tidak pernah menjawab nasihat-nasihat, dia tidak pernah mengambil manfaat, tidak mendengar nasihat-nasihat. Wa yattabi'u kulla syaitanin marid, dan dia mengikuti setan-setan yang menipu. Ad-dunya taskhutuhu wa turdihi, dunia adalah dasar kebencian dan keridoannya. Jadi orientasi hidupnya hanyalah keduniaan. Wal hawa yusummuhu amma siwal batil wa ya'mihi, dan hawa nafsu membutakan dari selain kebatilan dan menulikannya. Jadi hawa nafsu membuatnya buta, membuatnya tuli dari hal-hal yang seharusnya dari kebatilan. Famukhalatatu sahibi hadzal qalbi sakmun, maka berteman dengan pemilik hati yang seperti ini ya adalah sakmun, kecelakaan. Ya, wa ma'asyaratihi samun, dan selalu muasyarah, bergaul dengan orang yang punya hati seperti ini, samun, adalah racun. Wa mujalasatuhu halakun, dan duduk semeja dalam arti berakrab ya dengan orang yang hatinya mati, ini halakun, adalah kecelakaan. Nah, itulah hati yang mati, hati yang tidak mengenal Allah, hati yang ya sudah mati, tidak ada lagi dalam hatinya kecuali hanya hawa nafsunya. Lalu hati yang ketiga, al-qalbul marid. Al-qalbul marid qalbun lahu hayatun bihi wa illatun tamudduhu hadhihi marrah wa hadhihi ukhra. Hati yang mati adalah hati yang punya kehidupan, wabihi tamudduhu wabihi illatun, tapi di sana ada penyakit. Tamudduhu hadza marrah, kadang-kadang tamudduhu menyimpang
ke sebelah kanan kadang-kadang, wa hadhihi ukhra kadang-kadang ke sebelah kiri. Jadi ya terombang-ambing, kadang-kadang ke dalam kebaikan, kadang-kadang kepada keburukan. Wa huwa lamma ghalaba alaihi minhuma, maka ketika salah satu mengalahkan yang lain, fa fihi min mahabbatillahi ta'ala, maka terkadang dia menjadi ada maka terkadang dalam hati itu ada kecintaan kepada Allah, wal imani bihi, ada iman kepada Allah, wal ikhlasi lahu, ikhlas beribadah hanya kepada Allah, wa tawakkuli alaihi, dan tawakal kepada Allah, ma huwa madatu hayatihi, dan ia tapi tidak sepanjang hidupnya. Wa fihi min mahabbati syahwati, tetapi di hati ini ada juga cintanya terhadap syahwat, wa isarihi, dan mengikuti syahwat itu, isar mendahulukan syahwatnya, wal harsi ala tahsilihi, dan hasrat, al harf wal hirsu, ya maaf, wal hirsu ala tahsilihi, dan hasrat tamak terhadap syahwat ini, wal hasadi, dan ada hasadnya, wal kibri, ada takaburnya, wal ujubi, dan ada ujubnya, bangga terhadap diri sendiri, ma huwa madatu halakihi wa atbihi, yang mana hal ini adalah menjadi sumber kecelakaan dan kebinasaannya. Fahuwa mumtanun min da'iyaini, maka dia terombang-ambing di antara dua panggilan. Da'un yad'uhu ilallahi wa rasulihi wa daril akhirati. Panggilan pertama panggilan kepada Allah, Rasul, dan keselamatan di akhirat. Wada'in yad'uhu ilal ajilah, dan panggilan yang kedua panggilan kepada kehidupan sesaat. Wa huwa innama yujibu aqrabuhuma minhu baban, dan sangat mungkin gitu ya, dan dia hanya menjawab dari yang mana dia paling dekat. Kalau ketika hatinya condong kepada Allah, maka dia akan menjawab panggilan Allah, Rasulullah, dan akhirat. Tetapi ketika dia jauh dari Allah, dekat kepada dunia, dia akan lebih banyak menjawab duniawinya. Wa adanahuma ilaihi jiwaron, ya, dan yang paling dekat, paling jauh, ketika jauh ya dia akan menjawab jiwaron, apa yang berdampingan dengannya. Fal qalbul awwalu, maka hati yang pertama itu hayyun, dia hidup, mukhbitun, ya, tunduk kepada Allah, layyinun, lunak, waun, luas gitu ya, luas, berilmu. Wasani, sedangkan hati yang kedua yabisun, kering, mayyitun, dan mati. Wasalisu, sedangkan hati yang ketiga maridun, sakit. Fa imma ila salamati adna wa imma ila la'atobi adna, kadang-kadang dekat kepada keselamatan, kadang-kadang dekat kepada kebinasaan. Nah, itulah jenis-jenis hati. Maka penting untuk kita bertanya kepada diri kita sendiri, kita ini ada di posisi yang mana? Apakah sudah sepenuhnya hati kita sehat dan selamat, ataukah masih ada sakit sehingga terkadang kita mengikuti kebaikan, terkadang sebaliknya kita mengikuti keburukan, kita masih terombang-ambing di antara dua panggilan, antara Allah dan dunia, atau wallahu a'lam, naudzubillah, hati kita termasuk hati yang sakit, hati yang mati. Mudah-mudahan tidak demikian. Mudah-mudahan kita ada di posisi hati yang sehat, hati yang cenderung kepada Allah, hati yang dengannya ketika kita pulang, kita akan pulang kepada Allah dengan penuh kegembiraan, kita selamat nanti di akhirat. Mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Di pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri hati yang sakit. Sebab hati yang sehat dan hati yang mati itu tidak banyak pembahasannya, sudah jelas. Yang menjadi permasalahan kita semua saat ini adalah, ya mungkin bisa jadi kita masih banyak yang sakit, ya hati kita masih banyak yang sakit. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberi kekuatan oleh Allah untuk membina hati menjadi hati yang sehat, hati yang selamat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.